Jangan takluk oleh Sylvester. Konstitusi telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu prinsip yang tak bisa ditawar adalah soal kepastian hukum. Tidak hanya mencakup penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, tetapi juga upaya pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya eksekusi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terhadap Sylvester Matutina yang tak kunjung dijalankan akan sangat potensial mengoyak kedaulatan hukum di negeri ini. Pasalnya, hingga hari ini Sylvester belum juga ditahan, meskipun status hukumnya telah ingkrah. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdalih bahwa eksekusi belum dilakukan karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. Kejaksaan sebagai lembaga eksekutor putusan pengadilan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga wibawa hukum. Jika alasan seperti tidak diketahuinya keberadaan seorang terpidana dijadikan dalih untuk tidak segera mengeksekusi putusan, maka yang terusik bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga sistem peradilan secara keseluruhan. Hal itu akan menciptakan preseden buruk bahwa seseorang bisa menghindar dari hukuman cukup dengan menghilang dan institusi hukum seolah tak berdaya atau lebih parah lagi, memilih untuk tak berdaya. Lebih celakanya lagi, bukan hanya aparat penegak hukum yang terkesan enggan untuk memenjarakan Sylvester, pemerintah juga enggan mengoreksi penunjukan Sylvester sebagai komisaris salah satu badan usaha milik negara yang strategis. Sampai hari ini, nama Sylvester masih terpampang sebagai komisaris independen PT Raja Wali Nusantara Indonesia, ID Food. Ia ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada 18 Maret 2025 melalui surat keputusan SK Menteri BUMN nomor SK 58-MBU-03-03-2025. Padahal, Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang BUMN mensyaratkan seorang anggota komisaris diangkat berdasarkan pada integritas dan dedikasi. Artinya, jelas-jelas seseorang yang berstatus sebagai narapidana tak memenuhi persyaratan menjadi komisaris BUMN. Tentu situasi ini memunculkan pertanyaan kritis di tengah publik. Apa jasa dan peran Sylvester bagi negara ini sehingga mendapatkan keistimewaan menghindar dari eksekusi hukum dan menduduki jabatan mentereng sebagai komisaris BUMN? Sejauh ini, yang ditampilkan di forum-forum diskusi, Sylvester memang konsisten untuk membela dan mewakili suara mantan Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Perannya tercatat sebagai Ketua Solidaritas Merah Putih, Solmed, sekaligus bekas Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, Prabowo Gibran. Apabila seorang terpidana bisa menghilang tanpa jejak, seperti Sylvester yang dibarengi dengan ketidaktegasan aparat negara, maka yang terjadi adalah erosi terhadap rule of law. Kondisi itu terjadi ketika hukum bukan lagi panglima, melainkan alat yang bisa dinegosiasikan. Ketika hukum bisa dinegosiasikan, keadilan menjadi barang mewah yang hanya tersedia bagi mereka yang cukup kuat untuk membeli dan menguasainya. Penegakan hukum bukan soal administrasi semata, melainkan menyangkut marwah keadilan dan integritas negara. Jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian yang tegas, jangan salahkan jika rakyat memiliki persepsi bahwa hukum bisa diakali asal punya relasi dengan penguasa. Sebuah keyakinan yang jika terus dipupuk akan menggerus habis kepercayaan terhadap hukum. Kita jelas tidak mau itu terjadi, maka segera eksekusi Sylvester lebih cepat, lebih baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.